Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang aku banggakan, seperti hari-hari yang kemarin, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam posisi daring. Yang pasti tetap semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat tentunya untuk kita semuanya, untuk kalian, untuk keluarga kalian, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, fid-dini wa dunya wal akhirah, dan nantinya menjadi orang yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang aku banggakan, kita saat ini akan belajar bersama-sama, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Jadi yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang fikih, adapun yang ketiga ini tentang akhlak. Kalau akidah, kita belajar tentang nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keimanan, keyakinan kita. Adapun yang kedua tentang fikih, yaitu menjelaskan atau materinya tentang aurat. Dan yang ketiga yaitu perilaku atau akhlak, ini tentang kejujuran. Sebelum kita belajar tentang kejujuran, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, kita baca Ummul Quran, kita memohon kepada Allah semoga langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat, yang pasti bermanfaat baik untuk agama, bangsa dan negara, bisa tercapai segala keinginan dan cita-cita kita, terutama cita-cita kalian semuanya. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kalau kategori kita ambil bahasanya mempertahankan, berarti mungkin pada saat ini, zaman-zaman semacam ini, orang yang berbuat atau perilakunya betul-betul jujur itu sudah agak jarang orang yang mempertahankan kejujuran. Terutama ucapan itu biasanya orang lebih baik bohong di depan orang banyak yang nantinya tidak membuat malu dirinya, biasanya semacam itu. Padahal agama itu memberikan tuntunan kepada kita, katakanlah sejujur-jujurnya, meskipun pahit itu hasilnya buat diri kita. Jadi tetap jujur itu prioritas, bukan berarti untuk dirinya, tetapi kepribadiannya atau demi dirinya, tetapi menghilangkan yang namanya kejujuran. Daripada malu lah kasarane semacam itu, daripada malu di hadapan orang banyak, lebih baik melakukan kebohongan supaya dirinya tidak malu di depan orang banyak. Padahal agama lebih baik hasilnya tidak baik, tetapi dengan melakukan kejujuran. Katakanlah kejujuran atau melangkahlah atau berbuatlah jujur meskipun pahit hasilnya, semacam itu. Jujur, kita masuk pada materi. Jujur itu kalau bahasa Arabnya bisa dimasukkan siddiq. Jadi siddiq itu sama atau sejajar dengan makna kejujuran. Jadi jujur, betul-betul jujur. Karena
jujur ini juga termasuk sifatnya Rasul, sifat wajib Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi kalau selainnya atau sifat yang tidak dimiliki Rasul, berarti lawan katanya dari sifat wajibnya. Adapun jujur di sini itu secara istilahnya, kalau secara bahasa siddiq, kalau secara istilah itu ada 4 di sini. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang nomor 3, ketegasan dan kemantapan hati. Adapun yang keempat, itu sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan atau dicampur kedustaan. Kita bahas satu persatu dari kriteria jujur menurut istilah. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kalau bisa, kalau yang paling mudah lah, Pak Umam memberikan contoh kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang paling dominan sajalah, bukan berarti orang yang melakukan pekerjaan ini banyak kecurangannya, tidak. Cuma memberikan contoh saja. Seorang pedagang, menggambarkan seorang pedagang. Kalau pedagang tersebut, item yang nomor 1, antara ucapan dan perbuatannya ini bagus, berarti kategori dia siddiq atau jujur, ya. Yang sering, bukan berarti semuanya. Orang melakukan perdagangan itu biasanya di konteks perbuatannya yang tidak sesuai dengan ucapannya. Misal dengan mengatakan bahwasannya dia belinya atau pulaknya, ketika ada orang mau beli, itu biasanya muncul. Misal jualan tomat lah. Misal dia kulaknya atau belinya itu harganya 2.000 misal. Ketika ada orang beli, Pak, tomatnya berapa? 5.000 Pak, 5.000 Bu misal. 1 kilonya? Iya 5.000. 3.000 Pak. Waduh Bu, nggak boleh, saya saja belinya tidak boleh segitu. Saya belinya saja 3.500. Padahal belinya 2.000. Berarti kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya ketika dia nimbang. Kalau perbuatannya itu ketika dia nimbang, misal tomat dia mau nimbang 1 kilo, itu kalau perbuatannya yang tidak bagus, itu timbangannya entah itu direkayasa bagaimana, yang akhirnya dia itu diuntungkan dari setiap dia nimbang. Jadi 1 kilo misal jadi 9,5 on, nggak jangkep 1 kilo. Itu berarti langkah dia tidak jujur. Ketika ucapannya tidak jujur, perbuatannya juga tidak jujur. Ucapannya 1 kilo Pak, ya saya timbangkan 1 kilo. Ternyata tidak sampai 1 kilo. Itu namanya tidak jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Padahal kalau kita telaah, orang yang melakukan hal semacam itu menghancurkan dirinya sendiri. Ya pada saat itu dia diuntungkan, tapi ketika orang yang beli itu tahu bahwasannya dia tidak jujur dalam perbuatannya atau menimbangnya pada saat itu, tidak mungkin dia mau kembali pada hari-hari berikutnya. Berarti Pak, larinya kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak jujur itu otomatis dia menghancurkan dirinya sendiri. Satu orang dia akan bicara kepada orang lain. Akhirnya Pak, dia kemungkinan tidak akan laku karena perbuatannya sendiri. Jadi tetap Pak Umam mendengungkan segala sesuatu yang itu menjadi perintahnya Allah. Kalau kita melanggar atau tidak sesuai konteksnya dengan syariat agama Islam, itu pasti akan menghancurkan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Misal contoh yang semacam itulah, berarti dia dagangnya pada saat itu memang diuntungkan banyak, tapi berikutnya Pak,
tidak menutup kemungkinan orang itu tidak akan kembali. Bahkan langgan-langgan yang lainnya juga akan terprovokasi dengan orang tersebut. Ojo tuku nang kono, wong enek nimbang lo gak jujur, curang dan lain sebagainya. Jangan sampai nantinya juga Allah semoga menyelamatkan diri kita dan keluarga kita semuanya, semoga tetap dilindungi atau mendapat perlindungan dari Allah dari sifat tidak jujur. Jadi larinya kepada diri kita sendiri nantinya, imbasnya semacam itu. Yang nomor 2, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ini hubungannya dengan berita atau lisan. Jadi kalian nanti dihadapkan atau ketika bekerja lah, Omang memberikan contoh semacam itu, tetap junjung tinggi yang namanya kejujuran. Toh juga akan nantinya kembali kepada diri kalian sendiri. Nabi Muhammad gara-gara banyak orang lain simpati, orang-orang kafir atau orang-orang yang beragama lain selain Islam non-Muslim, itu banyak yang memeluk agama Islam gara-gara kejujurannya Nabi Muhammad ketika melakukan perdagangan, ketika melakukan atau memberikan informasi dan lain sebagainya. Orang-orang tertarik masuk Islam itu gara-gara Nabi Muhammad mempunyai sifat atau perilaku yang jujur sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi konteksnya semacam itu. Informasi apapun yang kalian sampaikan, entah kepada orang tua atau kepada teman terutama yang selingkuh dengan kalian, kalau informasinya tidak sesuai, nanti juga akan mencelakakan diri kalian sendiri, menghancurkan diri kalian sendiri. Toh betapa tidak nyamannya ketika seseorang itu tidak dipercaya oleh orang lain, padahal mengembalikan citra yang baik itu betul-betul luar biasa sulitnya. Misal bertemu dengan orang yang biasanya dia itu lisannya tidak bagus atau informasinya tidak bagus, itu orang akan menerima beritanya sulit. Mungkin sampai bilang, wis saiki tok ae lho, percaya aku demi Allah, aku temen ero arek iko mang sing njupuk barangmu dan lain sebagainya lah, informasi semacam itu. Itu pun juga semacam itu sulit diterima kalau sudah mendapatkan gelar pembohong. Jadi betul-betul diprotek diri kita sendiri, jangan sampai kita melakukan kebohongan. Karena apa Pak? Di samping melanggar syariat agama Islam, di samping nantinya juga akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia pun kita merasakan imbasnya. Tidak dipercaya orang lain itu betul-betul luar biasa, gak nyamannya. Di keluarga juga semacam itu Pak, lebih-lebih dengan orang tua. Kalau sudah tidak dipercaya orang lain, teman, warung di keluarga juga tidak dipercaya, di masyarakat apalagi kalau tidak bisa dipercaya, wah sungguh menyakitkan, betul-betul luar biasa, dan mengembalikan citra untuk bisa dipercaya orang lain itu sulit. Mulane jangan sampai melakukan hal yang nantinya akan menjatuhkan pada diri kita sendiri. Yang nomor 3, ketegasan dan kemantapan hati. Ini realitanya itu kita betul-betul yakin dan percaya bahwasannya kejujuran itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin surat Al-Ahzab ayat 70, Al-Ahzab termasuk urutan surat yang ke-33, itu juga dijelaskan bahwasannya kita harus mengucapkan kata-kata yang baik atau yang jujur. Di sini nantinya kemantapan hati kita bahwasannya itu adalah betul-betul perintahnya Allah, dan nanti kalau kita melanggarnya
juga akan bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan. Ini yang paling mudah Pak Umam memberikan contoh semacam inilah, yang nantinya juga akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sesuatu yang baik, Pak Umam membuat contoh sampean belajar semacam ini, atau ketika belajar tatap muka dan lain sebagainya. Yang penting di situ ada transfer ilmu kepada diri kita. Tuhan sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan. Jangan sampai langkah kalian yang baik semacam ini kalian campur dengan kedustaan. Misal Pak, yang paling mudah contoh, kita melakukan yang namanya ujian. Nah, udah. Di situ Bapak dan Ibu guru sudah memberikan aturan pada kalian, jangan melakukan kecurangan apapun, karena nantinya juga dampaknya kepada diri kalian sendiri. Nah, ketika sampean melakukan, jangan sampeanlah ada seseorang yang melakukan yang tidak taat dengan aturan semacam itu, berarti mencampur adukan dengan kedustaan. Ini juga konteksnya tidak baik Pak. Iya, imbasnya nanti bisa berjalan itu setelah kalian menuntut ilmu. Mulanya kan ini paling mudah. Ada kalanya di dalam ruangan atau di kelas satu rombel, anaknya kurang begitu cerdas, tapi betul-betul mempertahankan kejujuran. Nilainya tidak sebegitu baik, tetapi langkah dia mendapatkan nilai itu betul-betul luar biasa, yaitu dengan kejujurannya. Imbasnya Pak Umam, ketika dia lulus SMA, terus ingin masuk ke fakultas atau perguruan tinggi, itu dengan mudahnya dia mendapatkan sekolahan atau universitas yang dia kehendaki atau yang dia inginkan. Dibalik juga Pak Umam, ada kalanya anak itu cerdas, tapi mendapatkan ilmunya itu dicampur dengan kedustaan. Cari tempat sekolah, kuliah, itu sulit. Ada kalanya sesuatu yang diinginkan itu tidak tercapai. Belum nantinya ketika lulus, dia mencari pekerjaan itu sulit. Ataupun dia mendapatkan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan dirinya. Dipandang tidak, konteksnya itu tidak sesuai ketika dia semacam itu. Lalu buahnya itu tidak saat ini juga. Iya, kelihatannya nilainya bagus-bagus, peringkatnya 1. Tapi kalau dicampur dengan kedustaan, endingnya di samping nantinya bertanggung jawab kepada Allah, endingnya pada di dunia itu nek kasarane wong Jawa nyerimpeti dalam posisi dia menjalani kehidupan ini. Nah, ini betul-betul sampean jaga. Pak Umam sering menyampaikan yang jujur. Konteksnya kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dunia ini harus nanti mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Jadi agama juga sudah menjelaskan jangan sampai sesuatu yang baik itu dicampur dengan kedustaan. Endingnya Pak, ya endingnya tidak bagus juga. Misal mencuci pakaian, mencuci kan bagus, tapi dengan air najis, itu hasilnya tidak bisa suci Pak Umam, tidak. Wong umbah-umbah kok misal maaf dengan air kencing atau dengan peceren, air comberan dan lain sebagainya, tidak mungkin bersih. Meskipun langkah mencuci itu baik dengan sabun dan lain sebagainya, tetap kategorinya tidak baik. Belajar juga semacam itu baik, tapi kalau dicampur adukan dengan kedustaan, hasilnya juga tidak baik. Di kriteria SD ini tadi jujur, kalau menurut lughat atau menurut bahasa itu adalah siddiq, jujur itu. Kalau menurut istilah ada 1, 2, 3, 4. Terus saya lanjutkan sedikit, nanti minggu depan kita
belajarnya tentang dasar-dasarnya. Untuk tugasnya Pak Umam pingin kalian juga jujur, kalian tulis entah itu langkah sampean atau keluarga sampean yang di situ mempertahankan kejujurannya. Meskipun toh hasilnya pahit gak apa-apa. Ataupun kejujuran itu dan mendapatkan buah atau hasil dari kejujurannya. Sampai ceritakan kejujuran itu yang pasti difokuskan kepada kalian seandainya, tapi yes kepada kalian sajalah, karena setiap manusia juga pernah yang namanya melakukan atau mempertahankan kejujurannya yang luar biasa. Karena itu entah itu masuk nomor 1, 2, 3, 4, yang penting sampean tulis saya pernah melakukan atau mempertahankan kejujuran dan hasilnya semacam ini. Nah, Nama yang selanjutnya menurut Imam Ghazali, bahwasannya jujur itu dibagi menjadi 3. Jadi langsung simpel, hampir sama semuanya sebetulnya. Kalau di sini lebih kriterianya diperingkas bahwasannya 1, jujur itu dalam niat atau berkehendak. Jadi ini larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala konteksnya. Diingat terus bahwasannya ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, jujur dalam perkataan atau lisan, dimanapun dan kapanpun. Pak Umam semacam itu. Jadi dimanapun dan kapanpun kita dengan siapapun juga harus mempertahankan, harus memberikan informasi atau berbicara dengan prioritas sesuai dengan kenyataan dan lain sebagainya. Yang penting jujur. Yang ketiga, jujur dalam amaliyah atau perbuatannya. Di misal tadi koyok dagang, perlakuannya atau perbuatannya ketika nimbang dan lain sebagainya itu betul-betul sesuai dengan ucapannya, kenyataannya, perbuatannya semacam itu. Jadi Omong betul-betul berharap juga, berdoa semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya dijauhkan dari Allah pada sifat bohong atau kebohongan. Biar langkah kita betul-betul langkah yang baik, menjalani kehidupan ini nyaman, dipercaya orang lain dan lain sebagainya. Jadi betul-betul konteksnya ini kalau digambarkan Pak Umam jauh ya bisa saja. Kalau konteksnya lebih agak ke atas, misal mencalonkan gubernur atau bupati, mungkin bupati pada saat ini, kalau saya nanti terpilih, semua penduduk misal Mojokerto akan saya buatkan rumah semuanya, akan saya beri gaji di atas UMR dan lain sebagainya. Nah, kenyataannya kalau tidak sesuai ya berarti nang kebohongan. Dan Pak Umam juga mengingatkan jangan sampai kalian memberikan ucapan atau janji itu di luar kemampuan sampean. Jadi diukur kemampuannya. Kalau memang sekira tidak bisa, dan kalau bisa itu setiap ucapan yang nantinya entah itu janji ya, besok, lusa, itu sampan sisipkan kata insya Allah. Ini nang omahku ya insya Allah. Jam piro? Jam 8, insya Allah iya jam 8. Dodong bresete itu tidak seakan-akan. Karena apa Pak? Karena langkah kita jangankan besok, nanti saja kita juga nggak tahu. Datangnya entah itu sakit atau sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan tiba-tiba dan lain sebagainya, itu kita tidak mengetahuinya. Mulanya disisipkan kata insya Allah. Insya Allah, kalau betul-betul Allah menghendaki saya akan datang. Dodo, jangan ya optimis ya boleh, tapi optimisnya yang sudah pasti itu nggak apa-apa. Kalau optimisnya sesuatu yang kemungkinan tidak terjadi, selipkan kata-kata insya Allah. Kalau yang sudah pasti Pak Umam misal 1 tambah 1 sama dengan 2, ojo dimai insya Allah 1 tambah 1 insya Allah 2. Nah, itu kan sesuatu yang sudah pasti. Kalau yang sudah pasti, ya sudah pasti.
siji tambah siji kono piro? Insya Allah Pak 2. Meskipun tidak diberi insya Allah, memang 1 tambah 1 ya pasti 2. Yes, itu saja. Minggu depan insya Allah ditambah Pak Umam dasar-dasarnya supaya kemantapan hati kita betul-betul bahwasanya itu adalah perintah Allah. Di tugasnya tadi sampean, karena itu sesuai dengan aktivitas yang pertama. Jadi ceritakanlah langkah kalian mempertahankan kejujuran, entah itu sampai tidak nyaman hasilnya ataupun pahit, atau sebaliknya dengan mempertahankan kejujuran akhirnya kita mendapatkan buah dari kejujuran tersebut. Kurang lebihnya Pak Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.